Di suatu pagi yang indah, di pinggiran kota Sukabumi, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana, yang terdiri atas ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan ini bernama Amala. Amala yang merasa hidup berkekurangan, selalu bersedih dan tidak bahagia. Kenapa ya hidupku selalu menderita? Kapan aku bisa bahagia kayak orang lain? Amala selalu melamun, mendambakan hidup yang kaya dan bahagia. Ada apa, Nak? Kok kamu kelihatannya sedih? Aku sedih, Bu. Aku mau kayak orang lain, hidup bahagia. Nak, mungkin ini sudah jalan hidup kita. Kamu terimain aja ya. Tapi aku juga pengen, Bu, punya rumah mewah, bisa jalan kemana-mana kayak orang lain. Nak, ibumu ini hanyalah seorang buruh. Gajinya pun tak seberapa. Untuk makan saja kita sudah susah. Sudah ya, kamu jangan mengeluh lagi. Nak, sekarang kan sudah 8:30. Mending kamu siap-siap pergi ke sekolah minggu. Kamu ganti baju ya. Bu, aku berangkat sekolah minggu dulu ya. Sudah siap, Nak? Sudah. Ini uang buat berdana. Kamu belajar yang baik ya, Nak? Aku pergi dulu, Bu. Hati-hati di jalan. Amala pun pergi berangkat ke wihara. Di sisi lain, hiduplah keluarga yang sangat berkecukupan, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak perempuan bernama Akara. Akara senantiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Semua keinginannya selalu terpenuhi. Namun, tetap saja, Akara tidak merasa bahagia. Nak, lihat deh, Papa dapat berita nih kalau liburan ke Korea dapat diskon loh. Gak api, ngapain sih? Ayo, Nak, kita liburan ke sana. Mumpung uang Papa banyak loh. Gak ngapain sih? Nanti aja lah. Ayolah, ntar lagi kan liburan. Aku libur mau di rumah aja. Ada apa sih? Lagi ngomongin apa? Ini loh, aku mau ngajakin anak kita liburan. Kayak dulu loh, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya males aja, Mi. Kayak ngapain sih? Kan waktu itu juga udah. Awal tahun ini juga udah. Kayak ngapain lagi sih? Udah di rumah aja. Ya gak apa-apa, liburan lagi aja. Gak ngapain sih? Ya udah, sekarang siap-siap Ki, mau pergi ke wihara, udah mau jam 8:30. Ngapain sih, Mi, ke vihara juga? Ya belajar. Udah, Mami sama Papi aja yang pergi. Aku di rumah aja. Udah lah, Mi, jangan dipaksa. Gak bisa gitu dong, gimana pun harus dibujuk. Tapi kan dia nggak seneng. Ya tapi harus dibujuk itu, Papi juga harus bantuin dong. Ya aku udah bantuin, dia kan nggak mau. Udahlah, kenapa jadi kalian yang ribut sih? Sih, aku pergi nih sekarang. Tuh kan, Mami sih. Tapi kan dia harus ke wihara. Nih, nak, uang jajan nih. Gak usah. Dasar anak manja. Amala dan Akara sudah tiba di wihara dan disambut oleh Ibu Budi yang merupakan guru sekolah minggu Buddha Wihara Dharma Ratna. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, mari kita mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Teman-teman kita sudah banyak yang hadir. Ada satu anak di pojokan sana. Amala, kenapa kamu duduk di pojokan sana? Sini, maju. Ayo, jangan di pojok terus. Ada apa? Saya sedih, Bu. Saya malu hidup sebagai orang miskin. Amala, kamu gak usah sedih. Saya mau kayak orang lain, Bu. Bisa hidup enak. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Amala?
Iya, mereka punya uang banyak. Mau kemana aja juga bisa, Bu. Belum tentu. Kamu jangan berpikir seperti itu. Tapi kan, Bu, kalau kita kaya, kita punya banyak uang, kita pasti bahagia. Kata siapa? Kata siapa orang kaya itu selalu bahagia? Akara, ada apa lagi dengan kamu? Biasanya kamu selalu ceria. Kok hari ini mukanya ditekuk 15? Ada apa? Ada masalah apa di rumah? Ya nggak apa-apa, Bu. Saya hanya mengutarakan pendapat saya saja. Kalau menjadi orang kaya yang memiliki banyak uang tidak selalu senang dan juga bahagia. Tuh, lihat ya. Jadi, kamu mau senang, mau tidak senang, itu tidak diukur dari yang namanya kekayaan. Kalian mau belajar sama ibu sekarang? Oke, yuk kita belajar sama-sama bagaimana cara mengatasi yang dihadapi oleh Amala dan juga apa yang dihadapi oleh Akara. Yuk kita belajar. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Budi dapat pengalaman yang luar biasa. Amala anak yang baik, Akara juga anak yang baik. Hari ini mereka berdua datang ke ibu dengan masalahnya masing-masing. Anak-anak, kondisi yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, maaf, kayak Amala memiliki kekurangan di bagian materi, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan bukan sesuatu yang dibuat oleh siapa. Akara juga sama. Akara memiliki kelebihan. Dia memiliki materi yang boleh dibilang luar biasa. Dia mau minta apa, ibaratnya selalu ada. Tapi ternyata keberadaan uang, harta, kekayaan itu tidak membuat Akara merasa bahagia loh. Ternyata di dalam hatinya itu dia merasa kesepian, merasa ingin bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari banyaknya materi. Hari ini Amala begitu sedih, datang ke wihara, ingin belajar dhamma, tapi dia merasa begitu malu. Anak-anak, kalian tidak boleh memiliki sifat yang demikian. Tidak perlu malu untuk melakukan kebajikan, ya. Apa yang dialami oleh Amala itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu adalah buah dari karma yang lampau. Sebagai umat beragama Buddha, kita sudah tahu bahwa ada kelahiran berulang, ada hukum karma. Nah, apa yang dialami oleh Amala saat ini adalah akibat buruk dari kehidupan lampau. Mengapa orang bisa terlahir dalam kondisi yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, mau makan aja susah? Mengapa? Dalam agama Buddha ada kuncinya, yaitu di kehidupan yang lampau, dia itu orangnya kikir, tidak suka berbagi, suka mencuri milik orang lain. Maka akibatnya di kehidupan sekarang, dia terlahir dalam kondisi kekurangan. Sementara Akara hidup sebagai anak orang kaya. Setelah menjadi anak orang kaya juga, dia tidak bahagia. Kenapa demikian? Dia terlahir menjadi anak orang kaya adalah berkat timbunan kebajikan di masa lampau. Apa itu? Di masa lampau, Akara selalu menimbun kebajikan, yaitu suka berdana, berbagi dengan orang, rajin beribadah, dia melakukan banyak kebajikan. Maka itu yang bisa mendukung dia terlahir menjadi anaknya orang kaya. Semua itu bukan suatu kebetulan. Semua itu ada sebab dan musababnya. Jadi, kita sebagai umat Buddha harus bersyukur karena kita tahu yang namanya hukum karma. Apa yang kita lakukan saat ini, itu akan kita petik kelak kemudian hari. Bisa di kehidupan ini, bisa di kehidupan berikutnya, dan berikutnya. Baik atau buruk perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan berbuah tepat pada waktunya. Maka dari itu, anak-anak, mari kita sering rajin beribadah, rajin
pergi sekolah minggu supaya kita bisa belajar tentang ajaran Buddha lebih mendalam sehingga kalian bisa mensyukuri apa yang kalian miliki. Amala, kamu tidak perlu takut lagi, tidak perlu malu lagi ya. Akara, kamu jangan begitu. Ayo kita sama-sama belajar Dhamma. Yuk anak-anak, kita mulai lagi ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Amala dan Akara bisa saling melengkapi ya. Jangan ada lagi kesedihan, jangan ada kemarahan ya. Oke, yuk kita mulai kegiatan sekolah minggu hari ini supaya kita semakin tahu tentang ajaran Buddha. Rajin-rajin kalian sekolah minggu, sama-sama belajar Dhamma supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Yuk kita sama-sama. Mami, papi, aku pulang. Hai. Kok kamu ceria gitu? Ya bagus dong, Pi. Aku tuh baru mendapatkan pelajaran yang berharga banget. Selama ini kebahagiaan yang aku cari itu semuanya nggak cuma berasal dari materi saja. Jalan-jalan yang papi kasih, uang yang mami kasih. Tapi ternyata kebahagiaan yang aku cari itu adalah dengan kita belajar Dharma. Betul. Nah, gitu dong. Tapi minggu depan papi sama mami ikut aku ke vihara ya. Oke. Tenang, papa banyak waktu. Ya udah deh, sekarang aku mau beres-beres kamar dulu ya, Pi. Mi, dadah papi, dadah mami. Dah. Bye. Ih, seneng deh saya. Iya. Ibu, aku sudah pulang. Kok kamu kelihatan seneng banget, Nak? Kamu belajar apa? Iya, aku belajar di sekolah minggu. Kita itu akan bahagia kalau kita hidup dalam Dhamma, tak peduli apapun keadaan kita. Amitofo, kamu memang anak yang baik, Nak. Ibu senang mendengarnya. Iya, Bu. Kamu sehat dan bahagia selalu ya. Amala dan Akara pulang ke rumah dengan keadaan bahagia setelah mendengarkan nasihat dari Ibu Budi. Kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh kekayaan seseorang, melainkan ketika orang dapat hidup di dalam Dhamma dan dapat menjalankan Dhamma dalam kehidupannya, maka orang tersebut pasti akan bahagia. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.